Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita langsung masuk ke chapter 98. Di mana saat ini, dua Dark Shadow, suruhan Sitian sudah berada di tempat Biksu Tong dan kawan-kawannya berada. Mereka datang ke tempat itu adalah untuk mengambil sutra atau api kitab suci. Salah satu Dark Shadow berkata pada Biksu Tong bahwa saat ini status Biksu Tong sebagai buronan surga karena telah membawa kabur sutra akan segera berakhir. Biksu Tong pun melihat mereka seperti bukan orang dari surga. Dan salah satu Dark Shadow membenarkan bahwa Dewa Surga saat ini telah berakhir, dan dia pun memperkenalkan dirinya bahwa mereka berdua adalah perwakilan Istana Surga Dark Shadow. Dia pun membuka tutup kepalanya dan berkata, "Namaku Fulfillment Star." Mendengar itu semua, Biksu Tong bertanya-tanya, dan Xiaoyu pun juga bingung. Lalu Wucing berkata bahwa para dewa sudah terjemar. Fulfillment Star lalu berkata bahwa dirinya ke sini untuk mengambil Xiaoyu dan akan memberikan imbalan pada tim Biksu Tong jika mau menyerahkan Xiaoyu. Xiaoyu pun bilang bahwa dia dinasehati kakeknya untuk tak ikut orang asing dan sebaiknya kalian pulang saja. Si botak bilang bahwa mereka bukan orang asing, tapi mereka adalah Dark Shadow dari surga yang baru dan tak perlu curiga. Si botak ini menyuruh mereka untuk melihat salju hitam, bahwa itu adalah pertanda kebangkitan dewa kuno, yang merupakan ayah dari Dark Shadow. Si botak juga menyuruh mereka untuk tak melanjutkan perjalanan, karena akan banyak rintangan, dan lebih baik hidup damai dan bahagia. Tim Biksu Tong pun hanya diam saja, mendengar ocehan si botak. Kini si botak memaksa untuk menyerahkan Xiaoyu, dan akan diberikan imbalan besar, dan tak perlu khawatir, karena Xiaoyu akan diperlakukan secara layak. Biksu Tong lalu bertanya, "Apa rencana kalian dengan mengawal Xiaoyu kembali ke surga barat?" Si botak pun menjawab, "Untuk melayaninya dan memberikan makan, serta harta yang dia inginkan." Biksu Tong menjawab, "Kalau itu bukan hal yang dia inginkan. Karena yang diinginkan Xiaoyu adalah untuk menyelamatkan dunia," kata si biksu. Biksu Tong juga meminta bukti kalau mereka berasal dari istana surga Dark Shadow. Si botak menjawab, "Kalau kau masih curiga, kau bisa ikut." Dan Biksu Tong tetap tak ingin Xiaoyu bersama mereka, karena dulu ada seorang di surga yang melukainya, dan Gautama mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Maka sekarang Biksu Tong tak mau ikut ke istana surga. Si botak pun masih tetap ngeyel, dan Biksu Tong masih tetap menolak untuk memberikan Xiaoyu, dan menyebut mereka berdua hanya arwah jahat dari dewa yang tercemar, dan kalian adalah penjahat yang berkumpul. Dan kini Biksu Tong tak memperbolehkan Xiaoyu kembali ke surga karena surga telah tercemar. Xiaoyu pun lalu berteriak menyuruh mereka untuk pergi, dan Biksu Tong menyuruh Xiaoyu untuk mundur karena dia akan bertarung dengan para arwah jahat. Xiaoyu pun lalu berlari menjauh. Tiba-tiba, Dark Shadow yang berbadan besar langsung menyerang Biksu Tong dan berteriak bahwa Biksu Tong adalah preman yang tak tahu malu. Biksu Tong pun menangkis serangannya, dan dia merasa seperti kenal dengan orang ini. Selain itu, Biksu Tong juga merasa bahwa orang ini punya dendam dengannya. Kini si gendut pun terus berusaha menyerang Biksu Tong. Dan secara spontan Wucing melompat dan mengayunkan pedangnya pada si gendut. Wucing pun kaget, karena badan si gendut ini tak mempan senjata tajam. Si gendut mulai balik menyerang Wucing. Akibat dari serangan itu, Wucing bisa merasakan bahwa dia sangat kuat dan tak ada yang bisa menghentikannya. Si gendut pun ingin mengambil Xiaoyu, dan secara tiba-tiba dia ditendang wajahnya oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Bailang yang baru saja kembali dari hutan. Bailang pun berteriak, "Kalau kau ingin melukainya, kau harus melewatiku dulu." Xiaoyu kini merasa senang karena Bailang telah kembali, dan rupanya si gendut ini telah menunggu Bailang. Bailang lalu bertanya, "Apa kita sudah pernah ketemu?" Si gendut pun menjawab, "Apa kau kira aku sudah mati saat kau membakarku hidup-hidup?"
Bailang pun kini terkejut, karena orang itu ternyata adalah si Xian Jinggang, yang dulu pernah dibakar di dalam kastil milik Biksu Tong. Kini si Xian Jinggang marah, dan Biksu Tong mengira bahwa dia sudah mati. Kok sekarang jadi begini? Si Xian pun menyebut ini adalah ulahnya, yang membuat dia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Hal itu membuatnya menaruh dendam pada Biksu Tong dan Bailang. Si gendut pun sekarang berniat mulai membunuh semua orang. Lalu Bailang berteriak, mohon maaf. Biksu Tong berteriak memperingatkan Bailang. Tapi kini si gendut, yang sudah emosi tak ingin memaafkan Bailang, lalu menampar wajah Bailang. Bailang pun terpental dan menabrak bangunan batu sampai hancur. Xiaoyu kini khawatir dengan Bailang, dan Yihu menyebut Bailang bodoh karena meminta maaf. Wucing merasakan dewa terkutuk ini begitu kuat. Biksu Tong juga sama merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari sebelum menjadi dewa terkutuk. Biksu Tong lalu melihat sesuatu yang datang dari si botak. Ternyata si botak ini sedang membaca mantra, kayak Mbah Dukun. Karena mantra inilah, tiba-tiba sekumpulan tengkorak hidup keluar dari dalam tanah. Dan ini merupakan jurus andalan si botak. Karena dia tak suka bertaruh secara fisik. Botak pun menyuruh para tengkorak untuk membunuh. Kini para tengkorak mulai menyerang Biksu Tong dengan serangan pedang yang sangat cepat. Untung saja si biksu ini bisa menghindar. Wucing pun datang dan menangkis serangan pedang dan bilang bahwa tengkorak yang ia panggil merupakan satria yang terlatih. Oksue yang dari tadi hanya diam saja, kini mulai bergerak untuk berlari karena tengkorak itu ternyata juga menyerangnya. Oksue kini panik karena dirinya terluka dan tak bisa bertarung. Begitu juga dengan Yihu yang masih belum bisa bergerak. Lalu Xiaoyu menyuruh Yihu untuk berbaring saja karena ada Biksu Tong yang akan mengatasinya. Prajurit tengkorak kini mulai menyerang Xiaoyu. Dia pun berteriak minta tolong. Dan tiba-tiba tengkorak ini mendapat tinjuan di wajahnya. Tinjuan itu berasal dari Biksu Tong yang membuat tengkorak terpental mundur dengan muka yang hancur. Tapi gara-gara si botak terus merapal mantra, para tengkorak ini terus saja pulih seperti semula. Satria tengkorak ini berlari sambil menghunuskan pedangnya. Dan Biksu Tong dengan tangkas menangkap ujung pedang itu. Dan dalam hatinya berkata bahwa tengkorak bisa kalah jika mengalahkan si botak. Bailang pun mulai tertekan menghadapi si gendut. Dan dia hanya bisa menghindar dari semua serangan si gendut ini. Karena si gendut terus menyerangnya, membuat Bailang harus menggunakan kekuatan naga Yuso untuk melawannya. Naga pun kini muncul dari dalam tubuh Bailang dan langsung menyerang si gendut. Kali ini si gendut mulai merasa kepanasan karena menahan serangan dari Bailang. Dan dia pun teringat saat dirinya hanya bisa terbaring dengan tubuh penuh perban karena luka bakar yang sangat parah. Dia pun dirawat oleh gurunya, yaitu Jenderal Timur. Dalam hati, si gendut ini tak senang kalau dia telah kalah dari Bailang. Dan luka pada tubuhnya selalu mengingatkan dia pada Bailang. Dan perawatan itu tak akan menyembuhkan lukanya, karena luka itu datang dari kebencian. Karena hal itulah, membuat si gendut akhirnya terjatuh dalam kegelapan. Karena kekuatan kegelapan itulah, sekarang si gendut jadi kebal api. Hal ini membuat Bailang terkejut. Dan kemudian si gendut berhasil menangkap Bailang dan menghempaskan kepala Bailang ke tanah. Seketika Biksu Tong panik melihat Bailang diserang. Si gendut pun kini berusaha membunuh Bailang. Tiba-tiba saja, sebuah senjata menghalangi pukulan si gendut di wajah Bailang. Senjata siapakah itu? Dan apa yang akan terjadi pada Bailang? Simak kelanjutannya di chapter 99. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.